Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kawan setara. Kembali lagi di acara talk show YouTube Setara Institute pada hari ini. Bersama saya, Harkirtan Kaur, selaku peneliti kebebasan beragama dan berkeyakinan Setara Institute. Nah, kawan setara, hari ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh dua orang yang luar biasa ya. Yang pertama ada Bapak Bonarti Gornai Pospos atau yang biasa disapa Bapak Coki. Halo, apa kabar? Dan hari ini bersama kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Pak Romadi Ahmad. Ya, selamat pagi, selamat sore, selamat malam semuanya. Nah, kawan setara, Pak Romadi Ahmad ini merupakan Deputi 5 Kantor Staf Presiden atau KSP. Hari ini kita akan mungkin membahas, tapi secara lebih santai mungkin ya Pak ya, tentang situasi kebebasan beragama saat ini gitu, terutama menjelang pemerintahan yang baru, begitu ya Pak ya. Nah, mungkin untuk sebagai pemantik juga dari acara talk show pada hari ini, mungkin Pak Romadi bisa menjelaskan sedikit mungkin ya tentang gambaran secara garis besar situasi kebebasan beragama jelang pemerintahan baru kita. Ya, kalau situasi umumnya mungkin bisa kita lihat dari beberapa level ya. Yang pertama, kalau dari sisi regulasi, sebenarnya ada beberapa perkembangan saya kira ya dari sisi regulasi ini, meskipun misalnya dari sisi konstitusi tentu nggak ada perubahan. Ya, konstitusi kita itu kan proses amandemennya ya sekitar tahun 2022, dari sisi jaminan konstitusi sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan. Tetapi kalau kita melihat regulasi di level undang-undang misalnya atau regulasi-regulasi yang berada di bawah undang-undang, ada beberapa perubahan. Misalnya tahun ini ada perubahan yang terkait dengan disahkannya KUHP misalnya, yang di dalam KUHP itu juga mengandung dimensi-dimensi terkait dengan kebebasan beragama. Nah, soal substansi di dalam KUHP mungkin nanti bisa kita diskusikan, tetapi ada perubahan-perubahan yang menurut saya bisa dilihat sebagai salah satu perkembangan dari soal kebebasan beragama. Kemudian yang lain mungkin juga bisa kita lihat dari sisi kasus-kasus. Ya, kalau dari sisi kasus-kasus, secara umum saya lihat masih ada kasus-kasus kecil yang terkait dengan kebebasan beragama. Ada isu macam-macam lah, isu soal aliran yang dianggap menyimpang dari agama, kemudian isu yang terkait dengan pendirian rumah ibadah. Tetapi kalau kita lihat kualitas kasusnya sebenarnya jauh lebih kecil. Artinya misalnya belakangan ini tidak sampai ada ledakan kasus besar, kemudian ada korban nyawa segala macam, itu nggak ada. Jadi harus diakui memang masih ada beberapa ketegangan terkait dengan kebebasan beragama, tetapi kalau kita lihat dari sisi kualitas kasusnya, menurut saya jauh lebih baik gitu. Itu sih secara umum ya. Ya tentu dalam hal-hal yang bersifat mikro kita bisa bisa melihat atau memberikan penilaian kasus per kasus sih oke gitu. Tapi yang saya sampaikan tadi adalah gambar besarnya atau gambar makronya, kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, ini menarik ya, Pak Romadi. Jadi memang terkait kasus-kasus tadi yang Bapak sudah sempat mention sebelumnya gitu. Nah, akhir-akhir ini mungkin saya, Pak Romadi, Pak Coki maupun kawan-kawan setara semuanya sudah melihat ya di media-media begitu bahwa ada beberapa kasus dalam tanda kutip yang cukup bikin ramai halayak begitu ya Pak ya. Nah, itu ada beberapa kasus yang kita sempat capture gitu ya. Ada dari Pendeta Gilbert Tulmoindong, lalu baru-baru ini juga dari seorang TikToker bernama Galih Los yang dijerat oleh pasal penodaan agama begitu ya atas konten yang beliau upload pada akun TikTok pribadi beliau, lalu kemudian dari kasus Panji Gumilang. Nah, ini kan ada beberapa rentetan kasus yang mengarah pada regulasi penodaan agama tersebut gitu. Nah, kira-kira untuk kasus-kasus spesifik ini gitu, bagaimana pandangan Bapak terkait regulasi penodaan agama tersebut juga? Iya, ini kasus-kasus yang tadi disebutkan itu kan kasus-kasus yang penanganannya itu masih menggunakan KUHP yang lama.
Karena KUHP baru yang disahkan tahun 2023 itu masih akan berlaku beberapa tahun yang akan datang. Jadi sekarang pemerintah sedang menyiapkan sejumlah regulasi turunan dari disahkannya KUHP yang baru. Nah, memang kalau kita menggunakan KUHP yang lama, terutama pasal 156A misalnya, itu memang kasus-kasus yang Anda sebutkan tadi itu bisa dijerat dengan menggunakan pasal-pasal itu. Makanya kalau kita berkaca pada kasus-kasus yang tadi disebutkan, kalau saya melihat sebenarnya kasus-kasus seperti itu bukan hal yang berdiri sendiri, bukan semata-mata persoalan hukum itu, tapi ada dimensi-dimensi sosial memang yang kadang-kadang turut mempengaruhi aparat penegak hukum dia mau bertindak atau tidak bertindak. Itu yang sebenarnya ini juga bukan hal yang baru dari sejak lama adanya pasal penodaan agama ya, dari tahun 68, tahun 69 ketika misalnya kasusnya Habib Yasin misalnya, atau di tahun 80-an itu ada kasusnya Arswendo Atmawiloto misalnya. Memang ada kecenderungan kasus-kasus seperti itu selalu aparat penegak hukum itu bergerak kalau ada desakan dari publik, kalau desakan dari luar. Nah, kasus-kasus yang Anda sebutkan itu juga kurang lebih sama, gitu, kurang lebih sama. Meskipun kalau kita lihat dari sisi substansi persoalan yang yang diucapkan oleh orang itu, atau misalnya kalau media sosial, konten yang ada di media sosial itu kita bisa memperdebatkan, tetapi hukum itu selalu dia tidak bergerak di ruang kosong. Ya, ada situasi sosial, ada situasi politik yang juga mempengaruhi persoalan hukum, apakah di dalam perumusan hukumnya maupun di dalam implementasi hukumnya. Selalu ada konteks itu. Jadi kita juga nggak bisa mengabaikan seolah-olah hukum itu ya semata-mata bunyi pasal dalam undang-undang. Gitu. Jadi selalu ada konteks-konteks sosial yang mempengaruhi hukum itu. Apakah substansi hukum itu satu hal, kemudian yang hal lain adalah situasi sosial atau kultur yang ada di luar hukum itu juga persoalan yang turut mempengaruhi bagaimana sebuah kasus itu ditangani atau tidak ditangani. Dan itu merupakan, memang itu hal yang barangkali kita bisa memberikan kritik, tetapi situasi yang terjadi dari dulu itu selalu begitu. Gitu. Nah, kalau saya melihat misalnya kasusnya siapa tadi yang Anda sebutkan, Panji Gumilang misalnya, itu kan ya orang bisa berdebat apakah itu penodaan agama benar atau enggak gitu. Atau yang siapa tadi yang TikToker tadi? Ya, itu dulu kasusnya apa itu ya? Yang yang dia posting apa waktu itu? Beliau itu memposting sebuah guyonan ya, sebenarnya sebuah guyonan tentang agama gitu di. Iya, apalagi guyonan gitu kan. Guyonan itu kan sebenarnya kalau dari dulu orang guyon menggunakan materi-materi keagamaan itu kan hal yang biasa. Justru itu menunjukkan kita itu bisa cair dalam beragama. Tapi seperti yang tadi saya sebutkan, kadang-kadang ada situasi sosial yang berubah. Sesuatu yang dulu kita anggap normal, sesuatu yang dulu kita anggap sebagai mencairkan hubungan sosial, kita bisa saling meledek satu agama dengan agama yang lain, tiba-tiba dianggap penodaan agama gitu. Makanya itu yang tadi saya sebutkan, kita itu hidup dalam ruang yang terus berubah, ruang sosial yang berubah ini yang kemudian mau tidak mau kita harus bisa memitigasi nih, apakah materi hukumnya memang yang perlu diubah atau sebenarnya perkembangan sosialnya yang justru mengarah pada situasi yang saya setuju gitu. dengan Rumadi ya, tapi mungkin lebih baik kita mundur dulu ya, sebelum kita lanjutkan pembahasan tentang penodaan agama ya. Ada isu lain yang kayaknya mendapat perhatian publik, yaitu soal pendirian rumah ibadah. Satu, dan kedua kan ada rencana dari pemerintah ya, terutama melalui Menteri Agama untuk menyusun sebuah regulasi baru. Saya ingin mungkin Pak Rumadi bisa menjelaskan bagaimana nih rencana rumusan regulasi baru itu, apa titik poinnya, apa kritikal yang perlu dikritisi, dan yang kedua tentang agama-agama minoritas lainnya.
Karena kan selama ini kan kita berkutat pada 6 agama besar, kemudian ada perkembangan baru bagi teman-teman penghayat kepercayaan. Tapi masih nasib agama minoritas lainnya kan seperti Bahai, ya kan, Tao atau Sikh, atau masih ada yang lainnya. Ini kan juga katanya belum mendapat perhatian dari pemerintah. Apalagi kemudian kita masih mengetahui bahwa secara administrasi mereka juga belum dapat perlindungan. Misalnya ketika mereka ingin menikah atau anaknya ingin mendapatkan akta nikah, itu tidak sesuai dengan agama yang mereka inginkan gitu atau mereka anut. Kemudian juga mendapat pendidikan agama dan kepercayaan sekolah juga mereka belum mendapatkan. Kayak begitu apakah itu dapat perhatian pemerintah? Dan terakhir soal ini, soal apa? Soal kebijakan moderasi beragama nih. Bagaimana nih sekarang gitu. Jadi sebelum nanti kita ke peraturan agama gitu. Silakan Pak. Ini pertanyaannya banyak banget ini. Pertama gini. Ketika saya di KSP memang ada 2 regulasi undang-undang yang belakangan ini kami kawal. Yang pertama soal moderasi beragama, penguatan moderasi beragama, karena itu merupakan turunan dari RPJMN 2020-2024 dan akhirnya tahun 2022 kemarin ada Perpres 58 tepatnya tahun 2022 tentang penguatan moderasi beragama. Jadi kalau yang itu sudah selesai regulasi itu. Regulasi ini itu kalau terkait moderasi beragama itu intinya adalah bagaimana agama itu pertama dia bisa koheren dengan agenda-agenda pemerintah. Kemudian terkait yang kedua adalah bagaimana memperkuat toleransi, kemudian penghormatan terhadap tradisi lokal. Itu yang hal-hal yang menjadi concern dari moderasi beragama. Ya saya tahu teman-teman yang bergerak di isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan mempunyai catatan soal ini. Tapi mungkin nanti aja soal catatannya nggak saya lanjutkan dulu diskusinya. Ya, jadi itu Perpres yang pertama. Kemudian yang kedua yang tadi disebutkan adalah kita menyebutnya sebagai peraturan presiden tentang pemeliharaan kerukunan umat beragama. Sekarang masih rancangan karena masih ada satu isu yang mungkin dalam waktu dekat ini akan diputuskan oleh pemerintah. Jadi kalau Perpres pemeliharaan kerukunan beragama itu sebenarnya adalah penguatan dari Peraturan Bersama Menteri atau BBM nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang tugas dan fungsi kepala daerah dalam hal pemeliharaan kerukunan umat beragama. Jadi PBM 2006 yang orang sering menyebutnya sebagai PBM tempat ibadah, itu sebenarnya adalah peraturan bersama menteri tentang tugas dan fungsi kepala daerah. Itu yang di dalamnya mengatur juga soal pendirian rumah ibadah. Jadi pendirian rumah ibadah itu hanya salah satu aspek dari PBM. Di situ mengatur juga FKUB, di situ juga mengatur tugas kepala daerah dan lain sebagainya. Nah, RPerpres yang tadi saya sampaikan itu sebenarnya adalah RPerpres yang ingin memperbaiki dan meningkatkan status dari peraturan bersama menteri tadi itu. Misalnya soal terkait dengan pendirian rumah ibadah misalnya. Ada hal-hal yang mungkin bisa diperbaiki, tetapi ada hal-hal yang sulit untuk dinegosiasikan. Misalnya terkait dengan jumlah 90-60 itu agak keras tuh perdebatannya dan akhirnya ya sudah, kalau memang itu dianggap sebagai hasil kesepakatan panjang dari majelis-majelis agama tahun 2006, hanya yang itu nggak disentuh. Dan memang dari majelis-majelis agama meskipun ada yang ingin merubah, tapi arus besarnya nggak bisa disentuh. Tapi misalnya terkait dengan birokrasi, itu bisa diperbaiki. Misalnya gini, kalau di dalam PBM itu orang bendera rumah ibadah itu harus ada rekomendasi dari FKUB misalnya. Dalam RPerpres ini nggak ada lagi. Jadi bendera rumah ibadah itu kita masukkan dalam sistem perizinan sebagaimana pemerintah memberikan layanan perizinan untuk bidang-bidang yang lain. Gitu. Jadi dimasukkan dalam skema itu. Ada perbaikan meskipun saya tahu tidak semua teman-teman itu puas dengan perbaikan itu karena kalau bisa kan misalnya ya udahlah karena ibadah itu dianggap sebagai bagian dari hak ya nggak perlu izin-izin segala macam. Tapi kan kita juga dari sisi pemerintah bagaimanapun bendera rumah ibadah itu ada aspek sosialnya yang harus diatur. Ya, jadi aspek sosial itu yang bisa diregulasi. Kalau beribadahnya mungkin kita nggak bisa meregulasi, tetapi mendirikan rumah ibadah itu bisa diregulasi.
gitu ya. Ada kalau dulu kita belajar tentang ilmu hak asasi manusia, ada yang dirigeable, ada yang non dirigeable gitu ya. Kalau beribadahnya itu non dirigeable, tapi mendirikan rumah ibadah itu dirigeable, artinya dia bisa diatur, bisa di manage, bisa diregulasi dan lain sebagainya gitu. Nah, hal lain barangkali yang terkait dengan peraturan presiden ini adalah upaya untuk bagaimana supaya FKUB itu bisa inklusif, gitu, yang melibatkan berbagai macam kelompok, termasuk kelompok-kelompok yang mungkin selama ini dianggap berada di luar orbit FKUB, misalnya penghayat kepercayaan. Dan pada aspek itu sekarang memang sedang terjadi diskusi ya, apakah sejauh mana pelibatan penghayat kepercayaan dalam FKUB, apakah harus atau sekedar dapat, itu regulasi hal-hal seperti itu yang sekarang sedang didiskusikan, meskipun arusnya itu keinginan kuatnya adalah supaya ada sih beberapa yang menolak, tapi arus besarnya menerima. Karena begini Bang Coki, sekarang ini kan situasi penataan kehidupan keagamaan kita sudah jauh berubah. Kenapa dulu misalnya penghayat itu sulit untuk mendapatkan layanan, itu kan ada argumentasi konstitusinya. Tapi setelah Undang-Undang Administrasi Kependudukan di JR ke Mahkamah Konstitusi, kemudian sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan pemerintah harus memberikan pelayanan terhadap penganut penghayat. Bahkan sekarang kan penghayat kepercayaan juga sudah bisa mencantumkan penghayat dalam kolom agama di KTP-nya. Gitu. Jadi itu sudah berubah. Artinya paradigma kita bernegara di dalam memberikan pelayanan terhadap penganut agama dan keyakinan dan kepercayaan itu sudah berubah. Nah, perubahan itu kan harus diikuti dengan perubahan-perubahan sebagai bagian dari implikasi itu. KTP salah satunya. Pelayanan yang lain, misalnya soal pelayanan perkawinan, misalnya kalau penghayat dia sudah bisa dilayani melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya tahu kita masih punya banyak agenda, tetapi kalau kita melihat trennya itu sudah mulai ada satu dua langkah perbaikan yang terus-menerus kita lakukan. Penghayat misalnya soal pendidikan untuk anak-anak penghayat, sudah ada kelas khusus untuk bagaimana pemerintah memfasilitasi calon-calon guru penghayat. Pemerintah juga memfasilitasi ada pendidikan calon-calon guru Konghucu, misalnya kayak gitu. Memang tidak bisa langsung drastis ada perubahan gitu, tapi upaya-upaya itu terus dilakukan. Memang ada jebakan-jebakan di situ. Misalnya tadi pertanyaan, bagaimana dengan agama-agama yang lain, misalnya apakah Sikh misalnya atau penganut-penganut agama yang lain gitu. Pada prinsipnya memang tidak semua layanan yang diberikan oleh pemerintah itu bisa sama. Layanan misalnya kalau di dalam struktur birokrasi kita yang Muslim misalnya kan ada Kementerian Agama, kemudian di situ ada Dirjen Bimas Islam, ada Pendidikan Tinggi Islam, semuanya ada di situ. Nah, kemudian kalau dibenturkan bagaimana dengan Sikh? Misalnya dia kalau negara mau memberikan pelayanan, apakah harus tercermin di dalam birokrasi negara? Nah, itu memang menjadi bagian dari pergumulan kita. Tetapi prinsip dasarnya adalah sejauh kelompok itu dia bisa hidup di negara ini, dia tidak dipersekusi, dia tidak dikriminalisasi karena keyakinan agamanya, menurut saya basic dasarnya itu yang harus kita pegang. Untuk yang lain-lain soal pemenuhan hak-haknya, pelayanan negara, saya kira ini menjadi bagian dari pergumulan kita terus-menerus sebagai bangsa. Tetapi langkah-langkah perbaikan memang tidak bisa drastis, tapi tetap harus kita kawal perbaikan-perbaikan pelayanan kepada warga negara dengan berbagai terobosan macam lainnya apa yang di dua perpres itu ya? Dan kemudian kira-kira kapan tuh perpres itu akan dieksekusi itu? Kami sih ingin secepatnya ya, kami dari kantor staf presiden sebenarnya mengawal terus ini. Dan satu persoalan yang tadi soal keterlibatan kelompok yang selama ini di luar orbit FKUB, itu sebenarnya sudah beberapa kali pertemuan. Sekarang ini tinggal menunggu
rapat setingkat menteri, jadi harus disepakati paling tidak Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu aja. Untuk FKUB menambah komposisi. Untuk menambah komposisi. Karena krusial poinnya hanya di situ aja. Untuk misalnya soal penguatan FKUB dari sisi rekrutmen, kemudian dari sisi pemerintahan daerah misalnya. Dari sisi rekrutmen misalnya mempertimbangkan perempuan sebagai anggota FKUB misalnya, itu di state secara jelas di dalam Perpres itu. Kalau dulu kan hampir semua anggota FKUB itu laki-laki, nggak ada perempuan yang menjadi anggota FKUB. Nah, di sini mulai ada tekanan supaya perempuan itu juga mendapatkan porsi di FKUB. Saya kira langkah-langkah seperti itu ya, afirmasi seperti itu menjadi bagian dari concern budgeting untuk penguatan budgetingnya di pemerintah daerah. Pemerintah daerah, makanya kenapa Perpres? Karena selama ini peraturan bersama menteri itu dianggap pertama dia dari sisi struktur peraturan perundang-undangannya itu lemah. Kemudian pemerintah daerah juga nggak merasa terikat amat dengan itu. Makanya kalau peraturan presiden, kemudian ada kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan bantuan administrasi, kemudian untuk anggaran, itu FKUB-nya bisa lebih berkualitas di masa yang akan datang. Memang kita tahu ada beberapa FKUB yang bagus lah, misalnya FKUB yang didukung secara kuat anggaran dari pemerintah daerahnya. Misalnya dia bisa melakukan pelatihan-pelatihan yang misalnya ada FKUB yang melakukan pelatihan resolusi konflik misalnya. Tetapi kan nggak semua FKUB punya kapasitas itu. Apalagi FKUB itu kan sangat bergantung pada hubungan tokoh-tokoh agamanya itu dengan pimpinan daerahnya. Kalau misalnya adalah event politik tiba-tiba anggota FKUB-nya itu secara politik berseberangan dengan pimpinan daerahnya, itu FKUB bisa nggak dapat anggaran apa-apa dan juga nggak ada sanksi untuk pemerintah daerah gitu. Makanya kita ingin meningkatkan kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan dukungan kepada FKUB ini. Status regulasinya Perpres sudah cukup atau perlu ditingkatkan jadi undang-undang? Menurut kami dari sisi eksekutif ya, kalau dari sisi eksekutif itu maksimal yang bisa kita lakukan sekarang ini. Kalau dari sisi undang-undang, ya kalau undang-undang kita sudah tahu berkali-kali ada RUU kerukunan beragama, misalnya itu kan ya muncul kalau ada konflik, kemudian orang berpikir RUU KUB bahkan sudah beberapa kali masuk ke DPR, tapi kan kalau masuk ke DPR itu membutuhkan effort yang jauh lebih besar. Belum lagi misalnya harus meyakinkan DPR, meyakinkan pemerintah. Beberapa kali periode-periode yang lalu itu selalu mentah itu. Jadi memang kelihatannya nggak akan ke arah sana ya? Agak berat gitu. Makanya dari sisi pemerintah yang paling mungkin untuk dilakukan ya dengan melalui ini. Jadi kalau menggunakan Perpres kan sepenuhnya dalam kendali eksekutif nih. Ya, tidak ada perlu negosiasi politik dengan DPR kan susah, gitu. Ya memang kalau Perpres kita nggak memikir sanksinya, tapi itu ini adalah dari Perpres kan di situ. Kalau undang-undang itu ada siapa yang melanggar itu akan mendapatkan sanksi. Jadi bisa ada proses pidana atau perdata gitu ya. Tapi kalau Perpres ini kembali kepada bagaimana jalan roda pemerintahan lah. Ya ini lebih ke executive order. Order betul. Nah ini ya tapi tergantung soal debatable lah. Mana yang lebih efektif apa enggak gitu lah. Tapi dua-duanya belum ya? Yang moderasi udah? Moderasi itu sudah ada Perpres 58 tahun 2022 sudah agak lama. Gitu. Kalau yang sekarang ini yang tinggal yang Perpres pemeliharaan kerukunan beragama. Harapan kami sih mudah-mudahan sebelum periodenya Pak Jokowi ini habis, Perpres itu sudah ada. Jadi nanti kalau periode pemerintah berikutnya ya tinggal bagaimana mengimplementasikan Perpres ini. Kalau bisa misalnya dalam waktu 1-2 bulan ini, ya alhamdulillah, mudah-mudahan nanti bisa lebih cepat dari itu. Nah, ini yang terakhir nih, sebelum kita kembali ke penodaan agama ya. Soal kepala daerah, pimpinan daerah. Ini kan bukan rahasia lagi, kalau kita dulu kan mengetahui bahwa salah satu
hambatan bagi implementasi kebebasan beragama kan kepala daerah. Iya. Karena ada kadang-kadang ada kepentingan elektoral, upaya untuk memelihara dukungan politik, dan Jokowi sendiri kan pernah ketika dalam pertemuan pimpinan daerah kan memperingatkan hal ini gitu ya. Nah, menurut Rumadi sekarang gimana? Kepala daerah ini yang sekarang ini bagaimana, dan kemudian dengan adanya pilkada ini, isu ini ada nggak upaya pemerintah untuk memberikan message supaya mereka tetap memelihara toleransi, merawat keberagaman, ada nggak kayak gitu? Ya, memang Presiden pernah secara keras gitu ya memberikan peringatan kepada pimpinan daerah dalam satu pertemuan supaya tidak ada lagi persoalan terkait dengan pendirian rumah ibadah segala macam itu. Dan pernyataan Presiden itu kami di KSP itu merasakan dampaknya. Dampaknya antara lain ketika misalnya ya teman-teman di KSP turun ke bawah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan rumah ibadah yang masih berpersoalan. Pernyataan Presiden ini memberikan tekanan yang cukup kuat, gitu. Dan memang kepala daerah juga nggak bisa menghindar untuk abai, meskipun kita tahu di beberapa tempat memang persoalan-persoalan rumah ibadah itu sebenarnya tidak perlu ada kalau pimpinan daerahnya itu bisa menghandle persoalan itu, gitu. Tapi kan kecenderungannya kalau soal agama itu ya mereka itu nggak berani mengambil bola panasnya, kemudian itu persoalan itu dilempar ke atas dengan alasan bahwa agama itu urusan vertikal gitu. Nah, ini memang ada aspek regulasi yang memang harus dipahami. Agama itu urusan vertikal itu dalam hal apa? Tapi kalau yang terkait dengan pemeliharaan kerukunan beragama, itu ya menurut saya sih nggak bisa kemudian dilempar tanggung jawab pemerintah pusat. Coba cek hampir semua kasus-kasus yang terkait dengan apakah tempat ibadah lah, kerusuhan antar kelompok agama, itu biasanya memang pimpinan daerahnya itu dia nggak berani mengambil risiko untuk menyelesaikan. Nah, pengalaman saya Bang Coki, beberapa kasus yang tersisa, misalnya kasus konflik di Sampang, misalnya, atau konflik Ahmadiyah di NTB segala macam, itu ada tempat, ada wilayah yang bisa relatif dituntaskan penyelesaiannya. Itu bukan karena semata-mata pemerintah pusatnya mendampingi, tetapi karena pimpinan daerahnya itu berani ambil risiko. Dan memang itu membutuhkan backup politik. Ya, backup politik itu yang memang dibutuhkan oleh pimpinan daerah. Backup politik ini penting dalam rangka untuk meyakinkan bahwa apa yang Anda lakukan itu aman dari sisi regulasi, tidak dipersalahkan dan lain sebagainya. Dan itu yang selama ini kami di KSP selalu berkomunikasi dengan pimpinan daerah itu dalam rangka melakukan itu. Misalnya beberapa kepala daerah yang di wilayahnya itu ada masalah, biasanya datang ke kantor, kemudian apakah bupati, wali kotanya menjelaskan rencana-rencana yang akan mereka lakukan. Kemudian KSP, misalnya kepala staf kami menyampaikan arahan, oke, silakan dilakukan. Kami akan membackup secara politik dan nanti akan ada tenaga profesional di KSP yang akan memberikan pendampingan. Dan itu yang kemudian kami lakukan, memberikan pendampingan itu. Misalnya apakah perlu dukungan anggaran misalnya. Kalau perlu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, ini yang relevan kementerian apa, dan itu yang kami lakukan. Kami berkomunikasi dengan kementerian A, tolong ini di backup untuk anggaran dan lain sebagainya. Dan itu selesai. Gitu. Jadi pengen tahu nih yang kasus Cilegon gimana, Wadi? Yang gereja nggak sama sekali belum bisa didirikan di kota itu. Kalau sekarang sih memang belum ada perkembangan apa-apa. Ya, itu memang ada persoalan di level lokal. Jadi memang ada hal-hal yang karakteristik daerah itu bisa beda-beda. Beda-beda ya. Kayak misalnya yang kemarin kami datangi di Aceh Singkil misalnya, itu kan juga kasus itu gimana sekarang? Itu kami datang ke sana kemarin, kami meyakinkan untuk pemerintah daerah, kami ketemu juga dengan semua stakeholder termasuk kawan-kawan yang memberikan penolakan segala macam. Kami melihat ada perkembangan yang sangat positif, yang sumbatan-sumbatan komunikasi selama ini itu bisa diuraikan di situ. Nah, sekarang ini kami tinggal meyakinkan bahwa
teman-teman Katolik, teman-teman Protestan yang gerejanya belum dapat izin, jangan menunggu semua gereja itu memenuhi persyaratan, tetapi mana yang bisa memenuhi persyaratan, ajukan satu persatu. Dan itu yang kami kawal sekarang. Ada beberapa gereja yang melaporkan ke kami, gereja ini sudah memenuhi syarat, dan orang-orang yang menangani itu di PTSP di Aceh Singkil juga kami temani. Kemudian top leader di bupati, kepala dinasnya juga kami temani untuk bisa membantu pengawalan ini. Jadi memang, tapi tentu tidak bisa langsung semuanya selesai gitu. Kami di KSP selalu berupaya mana yang bisa diselesaikan dulu selesaikan. Tidak usah ingin semuanya selesai dalam waktu yang sama, tetapi satu persatu. Misalnya kalau di Aceh Singkil itu ada belasan kan, ada belasan gereja yang karakternya beda-beda, tetapi dari belasan ini mana yang bisa, apakah yang ada di Protestan atau ada yang Katolik, mana yang bisa, itu aja yang selesaikan dulu. Dan sekarang sedang berproses ke arah itu. Ya, oke. Menarik sekali ya. Jadi tadi kita sudah sempat berbincang-bincang soal kasus-kasus kebebasan beragama gitu ya Pak ya. Nah mungkin sekarang kita maju lagi nih ke kasus-kasus penodaan agama gitu ya. Tadi dari yang sudah disampaikan oleh Pak Rumadi bahwa memang ada proses untuk regulasi yang baru begitu ya Pak ya, dari regulasi yang lama. Nah berarti kan ini akan ada semacam proses upgrade begitu ya, dari peraturan yang lama ke peraturan yang baru begitu. Nah terkait dengan kasus-kasus yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya, kasus-kasus yang sempat menimpa Pendeta Gilbert, lalu kemudian TikToker Galihlos dan juga Panji Gumilang ini begitu ya. Masalah yang ada di pasal-pasal penodaan agama ya, terutama yang dikenakan kepada mereka ini, menurut pandangan Pak Rumadi sendiri itu masalah-masalah utamanya apa gitu? Iya, kalau menggunakan ukuran-ukuran KUHP yang lama, itu memang itu cenderung pasal karet, memang bisa digunakan untuk orang-orang yang dianggap melecehkan agama, melakukan penodaan terhadap agama, penistaan agama, dan lain sebagainya. Termasuk orang yang membuat penafsiran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama, kan? Itu juga bisa dikenakan. Tapi kalau kita melihat di KUHP yang baru, ada perbaikan. Misalnya begini, penodaan agama itu lebih diarahkan kepada orang yang memang dia punya intensi untuk permusuhan. Jadi pada intensi hate speech, dia menyerang agama lain gitu. Nah seharusnya kalau menggunakan standar KUHP yang baru, untuk orang-orang yang memang tidak ada intensi untuk menyerang, tidak ada intensi untuk merendahkan, tidak ada hate speech misalnya, tidak perlu dikenakan penodaan agama. Atau misalnya ada juga klausul di dalam KUHP yang baru, penodaan agama itu tidak bisa dikenakan kepada orang yang melakukan kajian akademik, gitu, yang memang digunakan untuk misalnya mengkaji ilmu dan lain sebagainya. Kalau dulu kan orang yang kajian akademik pun bisa dikenakan atau bisa dituduh melakukan penodaan agama. Gitu. Jadi memang ada upaya-upaya untuk memperbaiki supaya penodaan agama itu tidak berlaku eksesif. Tetapi kalau memang orang itu punya intensi untuk merendahkan, menyerang, melakukan hate speech, ya mau tidak mau gitu. Nah, apakah yang tadi itu ada unsur-unsur hate speech-nya atau enggak? Misalnya kalau Pendeta Gilbert segala macam, saya sih tidak terlalu melihat aspek itunya ya. Tidak terlalu melihat ada kelihatan hate speech-nya, tetapi memang situasi sosial kita itu memang seperti yang tadi saya katakan. Nah, oleh karena itu menurut saya, ini mungkin bisa menjadi agenda teman-teman semua. Saya punya pikiran kalau soal-soal yang terkait dengan penodaan agama itu bisa nggak dibuat restoratif justice. Gitu. Jadi penyelesaian kasus-kasus yang terkait dengan penodaan agama, tapi menggunakan mekanisme restoratif justice. Selama ini memang belum ada kerangkanya. Restoratif justice itu kan paling sekarang ini dikenakan misalnya orang sebentar. Yang dulu itu yang apa namanya dulu tuh ya, PNPS ya harusnya. PNPS 65. Ya, itu kan ada klausul dikatakan bahwa untuk yang pertama tuh masih teguran lisan, tertulis gitu loh. Jadi tahapannya ada semacam apa ya? Ya
mirip seperti restoratif justice lah. Jadi kalau awal tuh masih ada teguran yang yang lunak. Nah baru yang kemudian kalau terjadi pengulangan gitu lah, kemudian terjadilah pidana gitu. Nah saya nggak tahu di KUHP ini ada begitu nggak? Tidak ada, makanya itu di dalam KUHP yang baru juga tidak ada ketentuan soal pemaafan untuk kasus-kasus seperti ini. Tetapi concern saya begini, sekarang ini kan di beberapa lembaga, baik kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan, itu dia punya regulasi-regulasi terkait dengan restoratif justice. Itu Polri juga punya. Mahkamah Agung beberapa waktu yang lalu baru mengeluarkan itu. Nah, kami di KSP itu sedang mendorong supaya restoratif justice itu tidak menjadi regulasi sektoral seperti ini. Tetapi bisa dibuat peraturan pemerintah terkait dengan restoratif justice. Bahkan Profesor Harikistuti itu mengusulkan waktu itu diskusi di KSP supaya restoratif justice itu menjadi undang-undang. Undang-undang restoratif justice. Tapi kalau misalnya undang-undang itu ketinggian, paling nggak peraturan pemerintah. Sehingga misalnya restoratif justice itu tidak hanya bisa diberlakukan kepada misalnya pencurian yang nilainya sekian, segala macam. Tetapi kalau memang persoalan-persoalan di mana orang sudah mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf, tidak mengulangi, ya sudahlah, nggak usah diselesaikan di pengadilan yang justru menguras energi gitu. Yang penting kan itu. Jadi nanti kalau misalnya dia melakukan pengulangan seperti yang tadi ya, kalau menggunakan mekanisme PNPS itu ada teguran segala macam, baru di situ dia ada dibawa ke pengadilan. Tetapi kalau misalnya ya sudah mengakui minta maaf segala macam ya sudah. Ya, gitu. Sekarang kecenderungannya kan memang orang yang punya relasi, yang dekat dengan power gitu kan, itu bisa lolos. Jadi contoh lah misalnya Abdul Somad misalnya, ya kan? Karena dia ada tokoh-tokoh figur tertentu, kemudian di backup oleh kelompok-kelompok tertentu, perbuatan ucapan dia dianggap tidak bermasalah. Atau kemarin Gilbert juga harus diakui juga lah, karena dia kemudian melakukan pendekatan ya dengan Pak Yusuf Kalla, kemudian yang lainnya juga gitu kan. Akibatnya juga tidak maju. Tapi kayak Galilos itu atau yang cewek itu yang cewek yang selegram yang makan babi itu nggak ada cerita, langsung tangkap. Kemarin saya juga baca minggu yang lalu tahu ya, ada pegawai Kemenhub yang marah-marah dengan istrinya. Oh itu kan sebenarnya kasusnya kan kasus kitab suci atau konflik keluarga tuh. Yang sudah lama kasusnya tuh kayak kan. Nah kemudian kebetulan aja dia menginjak kitab suci dan kitab suci non muslim lah gitu. Aku agak bingung. Biasanya di kalangan non muslim itu bukan masalah itu. Tapi itu bisa diseret ke kasus ini ya. Ini banyak di politisasi. Asal usulnya sebenarnya ketersinggungan gitu. Ketersinggungan, ada orang yang marah kemudian digunakan power untuk ini yang ekses seperti ini nih. Saya masih khawatir juga sebetulnya dengan KUHP bahwa ekses seperti ini bisa terjadi juga. Gitu. Sepanjang kemudian tidak ada suatu definisi operasional yang kemudian disusun oleh kalangan-kalangan ahli hukum tentang apa nih makna dan intensi dari nanti regulasi KUHP nanti gitu loh. Sekalian jelas gitu loh. Tujuannya apa gitu loh. Nah ini mungkin juga tantangan bagi kita ya. Tapi ya itu penodaan agama ini aku rasa biarpun Bu Rumadi ini optimis gitu. Kalau saya sih rasa ini tetap nih ini kayak apa ya? Karena gini loh di masyarakat kita aku lihat kalau ukurannya medsos ya itu masih semakin konservatif loh. Betul aku setuju bahwa ini kasus menurun karena pemerintah hadir, ya kan? Tapi di medsos itu ada kecenderungan masyarakat kita kan semakin konservatif. Jadi ini juga yang perlu kita ini juga sih, perlu kita camkan. Iya sih. Ya, luar biasa ya. Maksudnya banyak sekali informasi yang sudah diberikan begitu ya. Nah, mungkin satu pertanyaan nih Pak untuk wrap up apa yang sudah didiskusikan gitu ya pada hari ini. Nah, tadi kan sempat dijelaskan juga bahwa sebenarnya sebuah tindakan dalam hal ini mungkin tindakan-tindakan yang mengarah pada kebebasan beragama dan berkeyakinan ya, penodaan agama ini kan akhirnya menjadi sebuah
kasus dalam tanda kutip itu nggak lepas daripada dimensi masyarakat ya, artinya ada faktor pendorong gitu dari masyarakat. Nah mungkin sebagai penyimpulan juga begitu ya, mungkin adakah rekomendasi gitu atau saran atau pesan yang mungkin Pak Romadi bisa berikan juga kepada masyarakat sebagai salah satu pendorong juga gitu ya, agar kemudian menjadi upaya bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih menghargai kebebasan beragama dan berkeyakinan. Gitu. Memang tidak ada cara tunggal ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Dari sisi hukum tentu kita membutuhkan materi-materi hukum yang lebih memberikan jaminan kebebasan beragama. Ya, itu sudah pasti. Tetapi memang kita tahu dalam perumusan hukum kan hukum itu harus bisa mempertemukan semua perspektif dari dalam masyarakat gitu. Mulai dari yang paling kanan sampai yang paling kiri. Itu kan masyarakat punya aspirasi, dan hukum itu kan ya mau tidak mau dalam proses perumusan itu harus bisa mempertemukan dua kecenderungan itu, dan implikasinya memang tidak memuaskan semua pihak dan selalu begitu ya, yang kiri tidak terlalu puas, yang kanan-kanan tidak terlalu puas. Tetapi kalau misalnya hukum itu terlalu memihak satu kelompok, itu juga akan menjadi persoalan. Tetapi itulah bagian dari dinamika kita bernegara, selalu begitu. Tapi yang penting dari sisi perumusan regulasi memang harus terus-menerus kita kawal. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi masyarakat, memang perkembangan masyarakat itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Hukum itu salah satunya saja. Tetapi perkembangan sosial yang kemudian diekspresikan di dalam apakah media sosial seperti tadi disampaikan, atau diekspresikan dalam bentuk protes-protes melalui demonstrasi, itu kan tidak bisa dilepaskan dari atmosfer politik di negara kita. Kalau kita perhatikan misalnya sejak tahun 2021 itu nyaris tidak ada demo-demo yang atau 2020, 2021 nyaris tidak ada demo-demo yang dulu sering terjadi ya, hampir setiap hari ada kelompok ini melakukan demo itu, menyerang kelompok ini dan lain sebagainya. Menurut saya salah satu aspeknya adalah karena pemerintah relatif bisa mengendalikan situasinya, termasuk mengendalikan kelompok-kelompok yang biasanya melakukan sedikit-sedikit tersinggung, marah, melakukan demonstrasi dan lain sebagainya gitu. Nah, di pihak lain kita juga membutuhkan aparat-aparat penegak hukum yang punya integritas. Punya integritas itu bukan hanya memahami bunyi pasal di dalam undang-undang, bukan hanya memahami perkembangan masyarakat, tetapi dia juga punya standar etik dan moral, ya, punya standar untuk bagaimana supaya hukum itu tidak, misalnya kritiknya tidak hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Tadi kritiknya Bang Coki kan, ini kalau orang punya relasi itu kan sebenarnya kritik bahwa ini kok hanya bagi orang-orang yang tidak punya power nih, seolah-olah hukum itu bisa ditegakkan, tapi kalau orang bisa lobby sana sini dan lain sebagainya, seolah-olah tidak tersentuh hukum, terutama yang terkait dengan penodaan agama dan lain sebagainya. Tetapi proposal saya ke depan, barangkali kalau misalnya bisa dipikirkan supaya restoratif justice ini juga bisa diterapkan kepada kasus-kasus seperti ini, mungkin akan jauh lebih mengurangi tensi. Jadi tidak perlu misalnya orang demo di pengadilan segala macam, tapi yang penting orang itu sudah mengakui kesalahannya, tidak akan mengulangi. Saya kira kasusnya bisa diselesaikan di level kepolisian, kejaksaan, tanpa harus ke pengadilan. Tetapi ini juga harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak menjadi justru tidak menjadi ruang-ruang koruptif baru misalnya ya. Tapi itu harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Makanya kalau kami di KSP sedang mendorong supaya ada regulasi restoratif justice yang tidak sektoral. Kalau selama ini polisi punya sendiri, kejaksaan punya sendiri, mahkamah agung punya sendiri, tetapi harus ada regulasi terkait restoratif justice yang juga bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan masalah keagamaan. Saya kira itu. Jadi kalau teman-teman masyarakat sipil bisa
membantu untuk mendorong ini, saya kira saya berterima kasih. Terakhir aku pengen ini kan kalau pemberitaan baru kan selalu menggunakan bahwa kelanjutan gitu ya. Tapi kan lanjutannya kan selalu mereka katakan kelanjutan di bidang ekonomi atau pembangunan lainnya gitu. Kalau kebijakan Jokowi di bidang keagamaan ada juga nggak mereka katakan bahwa akan tetap mereka pertahankan atau saya nggak tahu ya. Kalau saya nggak bisa memberikan jaminan atau memberikan informasi apapun pemerintah baru terkait dengan kebijakan keagamaan. Tetapi kalau kita melihat janji-janji dalam kampanye, terutama yang ada di dalam dokumen visi dan misinya, saya tidak melihat perubahan yang sangat radikal. Gitu ya, misalnya concern dia terhadap toleransi segala macam itu ya berada di level itu. Cuman nanti akan diterapkan dengan menggunakan kebijakan apa, misalnya apakah mengendorse undang-undang baru segala macam, sejauh ini belum tampak gitu. Oke, baik. Berarti memang restoratif justice ini menjadi harapan kita bersama ya untuk kemudian menjadi langkah konkret memelihara kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah, teman-teman Setara, itu tadi menutup sesi talk show kita pada hari ini. Nantikan konten-konten selanjutnya dari Setara Institute. Saya Harkirtan Kaur dan rekan saya Pak Coki. Kami mohon pamit, jangan lupa like dan subscribe di YouTube Setara Institute. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Terima kasih, Bang Coki. Terima kasih, Pak. Terima kasih.